Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda hari ini? Insyaallah hari ini kami akan berbagi informasi terkait dengan pasal 32 Konvensi Hak Anak tentang pelindungan anak dari pekerjaan berbahaya. Sebagaimana kita ketahui, Konvensi Hak Anak ini telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Apa yang perlu kita garis bawahi di pasal ini? Pertama, anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari melakukan pekerjaan yang berbahaya atau buruk untuk pendidikan, kesehatan, atau perkembangan mereka. Jika anak-anak bekerja, mereka memiliki hak untuk aman dan dibayar dengan adil. Sehubungan dengan pasal ini, ada 3 undang-undang yang sangat terkait dengan pasal 32 ini. Pertama adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 tentang batasan usia minimum anak bekerja. Kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 2000 tentang ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Lalu yang ketiga adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 2 undang-undang yang kami sebutkan sebelumnya itu sudah diadaptasi oleh Undang-Undang 13 tahun 2003. Untuk itu perlu juga kita membaca ketiga dokumen itu, dan yang paling penting adalah bagaimana memastikan instrumen internasional dan instrumen nasional itu terimplementasi di Indonesia sehingga terpastikan anak-anak terhindar dari pekerjaan-pekerjaan terburuk anak, atau bila mereka tetap harus bekerja, mereka mendapatkan hak untuk aman dan dibayar dengan adil. Ada beberapa kaitan pasal 32 ini dengan pasal-pasal lain yang ada di Konvensi HAM. Pertama adalah pasal 15. Memastikan di sana anak-anak aktif berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat mereka. Lalu yang kedua adalah pasal 27 terkait dengan standar hidup yang layak, di mana mereka terakses kepada makanan, jadi pangan, kemudian pakaian, sandang, tapi yang paling penting adalah tempat tinggal, jadi papan. Ini yang harus terpastikan sehingga jangan sampai ada anak-anak yang dipekerjakan mereka itu terabaikan. Kemudian pasal 28 memastikan jangan sampai anak mengalami putus sekolah. Untuk itu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah menggarisbawahi tentang hal itu. Dimungkinkan mereka bekerja selama 3-4 jam, lalu mereka tetap terakses ke pendidikan. Ini sudah jelas ya, ayahanda dan bunda. Selain itu juga mereka terakses ke layanan kesehatan. Jangan sampai mereka mengalami gangguan kejiwaan. Ada beberapa jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang kemudian itu akan mengganggu kesehatan mental mereka. Kemudian pasal 31. Anak-anak itu bila mereka harus bekerja, terpaksa bekerja,
harus terpastikan mereka memiliki waktu untuk beristirahat. Mereka memiliki waktu untuk bermain, memiliki waktu untuk berekreasi, tapi juga yang perlu digarisbawahi, mereka terakses ke pengembangan diri di bidang budaya dan seni. Lalu yang jadi penting juga di pasal 35. Jangan sampai anak-anak itu dijual, diperdagangkan di tempat-tempat yang berbahaya. Pasal 35. Tapi sebelumnya itu ada di pasal 33. Jangan sampai anak-anak dipekerjakan di tempat-tempat yang buat narkoba. Ini jangan sampai. Itu harus dihindarkan. Kemudian jangan sampai mereka dieksploitasi secara seksual. Lalu pasal 36, jangan sampai anak-anak juga tereksploitasi dalam bentuk-bentuk lain. Dan biasanya ada beberapa peneliti yang meneliti yang kemudian mengakibatkan anak mengalami masalah. Ini juga harus diperhatikan karena ada beberapa kasus yang ditimbulkan oleh ini membuat anak trauma. Lalu yang paling penting juga ada beberapa protokol opsional konvensi anak yang perlu diperhatikan. Pertama, protokol opsional konvensi anak tentang penjualan anak, pelacuran anak, dan pornografi anak yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Lalu yang kemudian yang kedua yaitu protokol opsional konvensi anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012. Semua dokumen ini kita harus baca, kita harus pahami, sehingga kita harus pastikan anak-anak mereka terpenuhi hak-haknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.